Anies Baswedan menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan capres nomor urut 2. Saat mendengar pertanyaan dari awak media soal Jokowi dan Prabowo makan bakso di pinggir jalan wilayah Magelang, Anies mengangkat kedua alisnya. Anies kemudian merespon hal itu dengan berharap bakso yang dimakan keduanya lezat dan enak. Respon tersebut disampaikan Anies di Ancol, Jakarta Utara, Senin 29 Januari 2024. Anies enggan menilai pertemuan itu sebagai sikap memihak Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pihaknya akan fokus pada gerakan perubahan saja. Anies meminta masyarakat memperhatikan mana yang fokus pada perubahan atau membicarakan kekuasaan. Buat sedikit Pak, ini kan tadi siang baru saja Pak Presiden bertemu dengan salah satu pasangan yaitu Pak Prabowo. Pak, ada tanggapannya nggak Pak kira-kira Pak? Makan bakso bareng tadi siang. Pak Prabowo dan AHY juga Pak. Ya, dan AHY. Mudah-mudahan baksonya enak ya. Pak itu menyatakan bahwa kekhawatiran bahwa satu putaran itu tidak akan terwujud oleh 02. Itu adalah sebuah kekhawatiran Presiden yang sebelumnya memihak akan satu putaran itu tidak akan terwujud. Kekhawatiran akan kalah. Kami sekarang ini konsentrasinya adalah menjangkau masyarakat, menyampaikan rencana, menyampaikan pesan harapan, karena itulah yang kami ingin kerjakan. Jadi kalau diperhatikan, fokus kita adalah perubahan. Dan bagi masyarakat juga silakan perhatikan mana yang fokusnya pada perubahan untuk rakyat kebanyakan, mana yang sekedar membicarakan kekuasaan. Kita justru membutuhkan perubahan untuk rakyat kebanyakan. Pak, sudah. Presiden Joko Widodo tampak mesra makan bakso bersama dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di wilayah Magelang. Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu ditanggapi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menilai pertemuan itu merupakan simbol dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di Ambon, Maluku, Senin 29 Januari 2024. Dengan pertemuan tersebut, Ganjar makin yakin dengan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, lebih baik ada statement terbuka dari Jokowi terkait arah dukungan, sehingga tidak ada interpretasi lain dari momen kedekatan antara Jokowi dan Prabowo. Ganjar mengatakan sikap Jokowi saat ini multitafsir. Menurutnya, sikap itu justru akan menjadi perdebatan publik, di mana antara sikap politik dan regulasi menjadi hal yang bias. Oleh karena itu, Ganjar meminta agar seluruh pihak menggunakan kekuasaan sesuai aturan yang ada. Adapun Jokowi dan Prabowo makan bakso di pinggir jalan, selesai keduanya meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang. Dalam momen itu, Prabowo dan Jokowi juga ditemani sejumlah artis tanah air seperti Raffi Ahmad hingga Ria Ricis. Sejak mengeluarkan pernyataan soal Presiden boleh memihak di Pilpres 2024, Jokowi menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut memicu kontroversi lantaran putra sulungnya Gibran Rakabuming turut bertanding di kontestasi Pilpres. Dengan pernyataan soal Presiden boleh memihak, publik makin penasaran kapan Jokowi akan turun ikut berkampanye memenangkan putra sulungnya. Jokowi pun menjawab pertanyaan tersebut seusai makan bakso bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan capres pendamping Gibran. Jokowi tidak menjawab pasti kapan Presiden akan ikut mempromosikan putra sulungnya itu. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Magelang, Senin 29 Januari 2024. Presiden berkata baru menyampaikan ketentuan undang-undang saja masyarakat sudah ramai berkomentar. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkali-kali diajak putranya untuk ikut berkampanye. Namun ia masih berpikir lantaran kontroversi publik. Kapan mau ikut kampanye sama Mas Gibran, Pak? Kapan mau ikut kampanye sama Mas Gibran? Kampanye sama Mas Gibran kapan? Baru menyampaikan ada pertanyaan, saya menyampaikan ketentuan undang-undang dan jajaran. Tapi kemarin Mas Kaisang katanya bilang mau ngajak Bapak buat keliling-keliling daerah. Iya, saya sudah bolak-balik. Tapi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja dalam mobil dan jajaran.
Bapak, setelah ini Pak. Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI Guntur Soekarno Putra menggertak Presiden Joko Widodo di Rumah Aspirasi Ganjar Mahfud. Putra Presiden pertama Soekarno itu mengatakan jika Ganjar menang menjadi presiden, maka urusan lainnya akan mudah termasuk mengurus Presiden Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyayangkan pernyataan Guntur. Menurut Ujang, seharusnya Guntur tidak bilang seperti itu karena bakal kontraproduktif. Ujang menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk kritikan keras dari Guntur ke Jokowi. Namun menurut Ujang, pernyataan tersebut terlalu merendahkan Presiden Jokowi. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Guntur merupakan bagian dari serangan PDIP ke Jokowi karena sudah tidak sejalan. Namun menurut Ujang, pernyataan tersebut terlalu keras, cenderung mengejek Jokowi. Menurutnya pernyataan itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi Guntur sendiri maupun PDIP. Bahkan kata Ujang, Jokowi bisa marah dengan apa yang disampaikan Guntur. Ujang berharap setiap politikus dapat bersaing secara sehat dan rasional, serta bisa menahan diri dengan tidak merendahkan pihak manapun dalam melakukan kampanye Pilpres 2024. Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Maka tenang. Sabar. Ini kan banyak macam-macam. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan aja itu dulu. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, yang tidak bisa ditunda-tunda, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Bawaslu RI siap mengawasi Presiden Joko Widodo jika nantinya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja. Bagja mengatakan hingga saat ini Presiden belum mengajukan cuti untuk kampanye. Jika nantinya Presiden ikut kampanye, Bawaslu akan mengawasi Jokowi. Bawaslu akan mengawasi apakah Jokowi melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak. Salah satu hal yang dilarang ketika Presiden ikut kampanye adalah menggunakan fasilitas pemerintah. Sementara itu pada Senin 29 Januari kemarin, Jokowi mengatakan bahwa dirinya telah berkali-kali diajak putranya Kaisang Pangarep untuk ikut kampanye. Namun ajakan itu ia tolak mengingat ketika dirinya menyampaikan undang-undang soal presiden boleh memihak saja ramai diperbincangkan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai makan bakso bersama dengan Capres Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan terkait ikut kampanye dirinya masih berpikir lantaran memicu kontroversi publik. Pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan aksi teror. Rumah Ketua Relawan Prabowo Gibran yang berada di Desa Ketawang, Lauk, Sumeneb, Madura diserang orang tak dikenal. Kaca rumah dilempari batu hingga motor yang terparkir di depan rumahnya dibakar hangus. Peristiwa itu terjadi pada Senin 29 Januari sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Relawan Prabowo Gibran Sumeneb Sulaisi Abdur Razak mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun dirinya mengalami sejumlah kerugian.
Sulaisi mengatakan aksi teror itu terjadi saat ia dan keluarganya sedang tidur. Atas peristiwa itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menginstruksikan anggotanya untuk melakukan penyelidikan peristiwa tersebut. Irjen Pol Imam mengatakan Polres Sumeneb menyatakan aksi itu diduga dilakukan oleh relawan Paslon 01 Anies Muhaimin. Namun Irjen Pol Imam menegaskan jika belum bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaku berasal dari kubu Paslon 01. Menurut Irjen Pol Imam, hal itu hanya merupakan upaya untuk mengadu domba saja. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah kerap dikaitkan dengan pemenangan capres-cawapres tertentu. Kunjungan kerja Jokowi juga diisukan sengaja dilakukan untuk membuntuti Ganjar Pranowo. Atas isu tersebut, pihak istana tegas membantah. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, istana membantah isu-isu yang beredar terkait kunjungan kerja Jokowi. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi ke Jawa Tengah sama dengan kegiatan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan, bukan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat tersedia. Sedangkan terkait kunjungan kerja Jokowi disebut membuntuti Ganjar, Ari mengatakan isu tersebut merupakan wacana yang selalu muncul. Ari membantah tegas narasi kunjungan kerja Jokowi membuntuti Ganjar sebagai upaya menjegal capres nomor urut 3 itu. Menurut Ari, kunjungan kerja dan kampanye merupakan hal yang sangat berbeda. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi hanya dilakukan di Jawa Tengah, sedangkan kampanye Ganjar dilakukan di seluruh Indonesia. Baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Guntur Soekarno Putra kini balik arah menyerang Presiden Joko Widodo. Putra Presiden Soekarno itu sempat membela Jokowi, bahkan menyarankan untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan adiknya Megawati Soekarno Putri. Guntur pernah menyarankan Megawati mengikhlaskan jabatannya ke Jokowi. Menurut Guntur, saat itu Jokowi punya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Namun baru-baru ini Guntur justru menyerang Jokowi melalui pernyataannya yang disampaikan di kampanye Ganjar Mahfud. Serangan itu dilakukan saat kampanye acara Rock and Roll di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Mahfud Senin 29 Januari. Dalam orasinya, Guntur meminta pendukung untuk segera memenangkan Ganjar Mahfud. Menurutnya, jika Ganjar sudah menang menjadi presiden, maka urusan Jokowi bisa diselesaikan dengan gampang. Ia juga menyinggung soal pemaksulan Jokowi yang diinginkan oleh petisi 100. Guntur meminta agar pendukung tidak berpikir soal pemaksulan dan fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Maka tenang. Sabar. Ini kan banyak macam-macam. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan aja itu dulu. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, yang tidak bisa ditunda-tunda, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto menyoroti ucapan putra Presiden pertama Soekarno. Sebelumnya, Guntur Soekarno Putra menyatakan jika Ganjar Pranowo menang menjadi presiden, maka akan memiliki hak prerogatif. Dengan hak prerogatif tersebut, maka bisa melakukan apapun terhadap Jokowi. Pernyataan tersebut dinilai tidak pantas dikeluarkan oleh seorang putra proklamator.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Nasional Tim 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo atau RJBP, Wiknyo Prasetyo. Wiknyo merasa pernyataan yang disampaikan Guntur itu dilandasi kebencian. Hal itu lantaran saat ini Jokowi sudah tidak sejalan lagi dengan PDIP tempat Guntur berada. Menurut Wiknyo, bila hal tersebut dibiarkan, nantinya akan sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia ke depan. Ia menilai jika PDIP kembali berkuasa, maka negara akan terperosok ke dalam lubang otoritarianisme dan bertindak sesuka hati. Wiknyo mengatakan seharusnya para elit politik bisa memanfaatkan pemilu untuk menciptakan persatuan dan kegembiraan. Dengan begitu, masyarakat bisa menyambut pesta demokrasi dengan bahagia. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Rakabuming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan Capres nomor urut 2. Saat mendengar pertanyaan dari awak media soal Jokowi dan Prabowo makan bakso di pinggir jalan wilayah Magelang, Anies mengangkat kedua alisnya. Anies kemudian merespon hal itu dengan berharap bakso yang dimakan keduanya lezat dan enak. Respon tersebut disampaikan Anies di Ancol, Jakarta Utara, Senin 29 Januari 2024. Anies enggan menilai pertemuan itu sebagai sikap memihak Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pihaknya akan fokus pada gerakan perubahan saja. Anies meminta masyarakat memperhatikan mana yang fokus pada perubahan atau membicarakan kekuasaan. Sedikit Pak, ini kan tadi siang baru saja Pak Presiden bertemu dengan salah satu pasangan, yaitu Pak Prabowo. Pak, ada tanggapannya nggak Pak kira-kira Pak? Makan bakso bareng tadi siang. Pak Prabowo dan AHY juga Pak. Ya, dan AHY. Mudah-mudahan baksonya enak gitu. Pak Irwan, jangan ketinggalan bahwa kekhawatiran bahwa satu putaran itu tidak akan terwujud oleh 02. Itu adalah sebuah kekhawatiran Presiden yang sebelumnya memihak akan satu putaran itu tidak akan terwujud. Kekhawatiran akan kalah tidak terwujud. Kami sekarang ini konsentrasinya adalah menjangkau masyarakat, menyampaikan rencana, menyampaikan pesan harapan, karena itulah yang kami ingin kerjakan. Jadi kalau diperhatikan, fokus kita adalah perubahan. Dan bagi masyarakat juga silakan perhatikan mana yang fokusnya pada perubahan untuk rakyat kebanyakan, mana yang sekedar membicarakan kekuasaan. Kita justru membutuhkan perubahan untuk rakyat kebanyakan. Pak, sudah Presiden Joko Widodo tampak mesra makan bakso bersama dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di wilayah Magelang. Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu ditanggapi oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menilai pertemuan itu merupakan simbol dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di Ambon, Maluku, Senin 29 Januari 2024. Dengan pertemuan tersebut, Ganjar makin yakin dengan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, lebih baik ada statement terbuka dari Jokowi terkait arah dukungan, sehingga tidak ada interpretasi lain dari momen kedekatan antara Jokowi dan Prabowo. Ganjar mengatakan sikap Jokowi saat ini multitafsir. Menurutnya, sikap itu justru akan menjadi perdebatan publik, di mana antara sikap politik dan regulasi menjadi hal yang bias.
Oleh karena itu, Ganjar meminta agar seluruh pihak menggunakan kekuasaan sesuai aturan yang ada. Adapun Jokowi dan Prabowo makan bakso di pinggir jalan, selesai keduanya meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang. Dalam momen itu, Prabowo dan Jokowi juga ditemani sejumlah artis tanah air seperti Raffi Ahmad hingga Ria Ricis. Sejak mengeluarkan pernyataan soal Presiden boleh memihak di Pilpres 2024, Jokowi menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut memicu kontroversi lantaran putra sulungnya Gibran Rakabuming turut bertanding di kontestasi Pilpres. Dengan pernyataan soal Presiden boleh memihak, publik makin penasaran kapan Jokowi akan turun ikut berkampanye memenangkan putra sulungnya. Jokowi pun menjawab pertanyaan tersebut selesai makan bakso bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan capres pendamping Gibran. Jokowi tidak menjawab pasti kapan Presiden akan ikut mempromosikan putra sulungnya itu. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Magelang, Senin 29 Januari 2024. Presiden berkata baru menyampaikan ketentuan undang-undang saja masyarakat sudah ramai berkomentar. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkali-kali diajak putranya untuk ikut berkampanye. Namun ia masih berpikir lantaran kontroversi publik. Bapak kapan mau ikut kampanye sama Mas Gibran, Pak? Kapan mau ikut kampanye sama Mas Gibran? Kampanye sama Mas Gibran kapan? Baru menyampaikan ada pertanyaan, saya menyampaikan ketentuan undang-undang dan negara. Tapi kemarin Mas Kaisang katanya bilang mau ngajak Bapak buat keliling-keliling daerah. Saya diajak bulan-balik. Tapi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja bersama negara. Bapak, setelah ini Pak. Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI Guntur Soekarno Putra menggertak Presiden Joko Widodo di rumah aspirasi Ganjar Mahfud. Putra Presiden pertama Soekarno itu mengatakan jika Ganjar menang menjadi presiden, maka urusan lainnya akan mudah termasuk mengurus Presiden Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyayangkan pernyataan Guntur. Menurut Ujang, seharusnya Guntur tidak bilang seperti itu karena bakal kontraproduktif. Ujang menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk kritikan keras dari Guntur ke Jokowi. Namun menurut Ujang, pernyataan tersebut terlalu merendahkan Presiden Jokowi. Ujang mengatakan apa yang dilakukan Guntur merupakan bagian dari serangan PDIP ke Jokowi karena sudah tidak sejalan. Namun menurut Ujang, pernyataan tersebut terlalu keras cenderung mengejek Jokowi. Menurutnya pernyataan itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi Guntur sendiri maupun PDIP. Bahkan kata Ujang, Jokowi bisa marah dengan apa yang disampaikan Guntur. Ujang berharap setiap politikus dapat bersaing secara sehat dan rasional, serta bisa menahan diri dengan tidak merendahkan pihak manapun dalam melakukan kampanye Pilpres 2024. Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Maka tenang. Sabar. Ini kan banyak macam-macam. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan aja itu dulu. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, yang tidak bisa ditunda-tunda, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden
dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif. Gampang itu. Jokowi mau diapain? Nanti terserah. Bawaslu RI siap mengawasi Presiden Joko Widodo jika nantinya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja. Bagja mengatakan hingga saat ini Presiden belum mengajukan cuti untuk kampanye. Jika nantinya Presiden ikut kampanye, Bawaslu akan mengawasi Jokowi. Bawaslu akan mengawasi apakah Jokowi melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak. Salah satu hal yang dilarang ketika Presiden ikut kampanye adalah menggunakan fasilitas pemerintah. Sementara itu pada Senin 29 Januari kemarin, Jokowi mengatakan bahwa dirinya telah berkali-kali diajak putranya Kaisang Pangarep untuk ikut kampanye. Namun ajakan itu ia tolak mengingat ketika dirinya menyampaikan undang-undang soal Presiden boleh memihak saja ramai diperbincangkan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai makan bakso bersama dengan Capres Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan terkait ikut kampanye dirinya masih berpikir lantaran memicu kontroversi publik. Pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan aksi teror. Rumah Ketua Relawan Prabowo Gibran yang berada di Desa Ketawang Lauk, Sumeneb, Madura diserang orang tak dikenal. Kaca rumah dilempari batu hingga motor yang terparkir di depan rumahnya dibakar hangus. Peristiwa itu terjadi pada Senin 29 Januari sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Relawan Prabowo Gibran Sumeneb Sulaisi Abdur Razak mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun dirinya mengalami sejumlah kerugian. Sulaisi mengatakan aksi teror itu terjadi saat ia dan keluarganya sedang tidur. Atas peristiwa itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menginstruksikan anggotanya untuk melakukan penyelidikan peristiwa tersebut. Irjen Pol Imam mengatakan Polres Sumeneb menyatakan aksi itu diduga dilakukan oleh relawan Paslon 01 Anies Muhaimin. Namun Irjen Pol Imam menegaskan jika belum bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaku berasal dari kubu Paslon 01. Menurut Irjen Pol Imam, hal itu hanya merupakan upaya untuk mengadu domba saja. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah kerap dikaitkan dengan pemenangan capres-cawapres tertentu. Kunjungan kerja Jokowi juga diisukan sengaja dilakukan untuk membuntuti Ganjar Pranowo. Atas isu tersebut, pihak istana tegas membantah. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, istana membantah isu-isu yang beredar terkait kunjungan kerja Jokowi. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi ke Jawa Tengah sama dengan kegiatan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan, bukan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat tersedia. Sedangkan terkait kunjungan kerja Jokowi disebut membuntuti Ganjar, Ari mengatakan isu tersebut merupakan wacana yang selalu muncul. Ari membantah tegas narasi kunjungan kerja Jokowi membuntuti Ganjar sebagai upaya menjegal capres nomor urut 3 itu. Menurut Ari, kunjungan kerja dan kampanye merupakan hal yang sangat berbeda. Ari mengatakan kunjungan kerja Jokowi hanya dilakukan di Jawa Tengah, sedangkan kampanye Ganjar dilakukan di seluruh Indonesia. Baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Guntur Soekarno Putra kini balik arah menyerang Presiden Joko Widodo. Putra Presiden Soekarno itu sempat membela Jokowi, bahkan menyarankan untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan adiknya Megawati Soekarno Putri. Guntur pernah menyarankan Megawati mengikhlaskan jabatannya ke Jokowi. Menurut Guntur, saat itu Jokowi punya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Namun baru-baru ini Guntur justru menyerang Jokowi melalui pernyataannya yang disampaikan di kampanye Ganjar Mahfud. Serangan itu dilakukan saat kampanye acara Rock and Roll di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Mahfud Senin 29 Januari. Dalam orasinya, Guntur meminta pendukung untuk segera memenangkan Ganjar Mahfud. Menurutnya, jika Ganjar sudah menang menjadi presiden, maka urusan Jokowi bisa diselesaikan dengan gampang. Ia juga menyinggung soal pemaksulan Jokowi yang diinginkan oleh petisi 100. Guntur meminta agar pendukung tidak berpikir soal pemaksulan dan fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Yang tidak bisa ditunda, tidak lain tidak bukan adalah
memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Maka tenang. Sabar. Ini kan banyak macam-macam. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan aja itu dulu. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, yang tidak bisa ditunda-tunda, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto menyoroti ucapan putra Presiden pertama Soekarno. Sebelumnya, Guntur Soekarno Putra menyatakan jika Ganjar Pranowo menang menjadi presiden maka akan memiliki hak prerogatif. Dengan hak prerogatif tersebut, maka bisa melakukan apapun terhadap Jokowi. Pernyataan tersebut dinilai tidak pantas dikeluarkan oleh seorang putra proklamator. Hal itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Nasional Tim 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo atau RJPP, Wiknyo Prasetyo. Wiknyo merasa pernyataan yang disampaikan Guntur itu dilandasi kebencian. Hal itu lantaran saat ini Jokowi sudah tidak sejalan lagi dengan PDIP tempat Guntur berada. Menurut Wiknyo, bila hal tersebut dibiarkan, nantinya akan sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia ke depan. Ia menilai jika PDIP kembali berkuasa, maka negara akan terperosok ke dalam lubang otoritarianisme dan bertindak sesuka hati. Wiknyo mengatakan seharusnya para elit politik bisa memanfaatkan pemilu untuk menciptakan persatuan dan kegembiraan. Dengan begitu, masyarakat bisa menyambut pesta demokrasi dengan bahagia. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Rakabuming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres